Baik, kita kembali ke virtual dan yang sudah raise hand kali ini ada Cak Kur di Mojokerto ya. Silakan Cak Kur untuk yang mau disampaikan kali ini. Tadi kajiannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kajiannya tentang hijab ya, kalau tidak salah tadi itu. Pertanyaan saya begini, bisakah manusia sekarang ini dianugerahi Allah bisa berkomunikasi dengan Allah? Kemudian atau bisakah seseorang diberi anugerah bisa menyingkap hijab walaupun itu sedikit? Nah, ceritanya begini Bu ya. Saya diakui murid oleh seorang yang mungkin kalau sekarang hidup itu sudah 80 tahun. Beliau itu adalah sarjana kimia dari ITS dulu itu. Kemudian beliau menekuni Islam itu karena ikatan valensi. Jadi, beliau mengatakan bahwa semua yang hidup itu punya nilai 19. Nah, jadi kalau tidak 19 itu berarti tidak hidup apapun. Nah, sehingga beliau itu melakukan riyadhah, kemudian ya mondok dan sebagainya. Walaupun beliau itu juga kepala sekolah, tapi dia menutup diri dari masyarakat, di rumah saja. Nah, kemudian beliau merangkul saya, kamu tak jadikan murid saya. Kemudian dada saya itu dibelah katanya. Nah, saya heran, loh, kenapa kok sampean begitu? Kamu sudah saya tanamkan nur di dalam hatimu untuk bisa menerima suatu kebenaran. Nah, anehnya Bu ya, beliau itu bisa mengetahui apa yang terjadi di desa saya. Kemudian di beberapa tempat juga beliau menyatakan benar, saya membuktikan sendiri apa yang diucapkannya itu. Kemudian beliau mengarang buku berjudul Bertemu dengan Allah. Ini bukan Ra'aitullah Pak, ini bahasa Jawa. Bertemu, ya. Saya itu tidak yakin, tapi kok beliau itu bahasa Jawanya itu tepat sekali atau titis mengatakan seorang itu begini begitu. Yang saya ceritakan ketemu di desa saya itu begini. Kalau kamu tidak percaya dengan saya, coba kamu datangi salah seorang yang habis ibadah haji di desamu. Dia sudah baru tak temui di waktu haji. Nah, saya temui di orang yang haji itu setelah pulang. Setelah orang tidak ada yang ziarah lagi, malam-malam, Pak, apa yang ada yang aneh ketika Anda melaksanakan haji? Tidak ada, biasa saja. Saya tanya lagi, sampai akhirnya beliau mengatakan, kamu kenapa tanya seperti itu? Saya diamanati seseorang yang sudah menemui Anda dan menjuluki Anda dengan nama kecil Anda. Iya, betul. Saya itu ditegur oleh seseorang yang saya tidak tahu dari mana, tapi menyebut nama kecil saya, nama julukan saya. Itulah saya jadi ragu dengan bukunya beliau. Bukunya ini benar apa salah. Kemudian beliau memberi anuan ke saya, kalau kamu ingin berkomunikasi dengan Allah, lihatlah hatimu. Nah, saya diajari cara tarik nafas dan sebagainya. Tapi saya bukan dukun ya Bu ya. Mohon maaf. Saya juga sarjana, tapi sarjana bahasa Jerman Bu. Mohon maaf. Jadi saya nggak ada kegelisahan antara menerima itu benar atau salah. Tapi logika saya mengatakan, wah ini saya jadi bingung ini di persimpangan jalan. Jadi pertanyaan saya ulangi, bisakah berkomunikasi dan bisakah Allah memberikan anugerahnya untuk sedikit menyingkap, ya, walaupun tidak bertemu langsung. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tidak mesti kita
dalam keadaan hati kita suci, bersih, beriman, baru Allah mengilhami kita, baru Allah berbicara kepada kita. Semua manusia, baik yang jahat maupun yang baik, yang soleh, yang musyrik, yang kafir, yang beriman, semuanya semua diberlakukan sama. Tuhan berkomunikasi dengan semua makhluknya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua. Hanya saja kita tidak sadar bahwa itu kita lagi diajak bicara oleh Tuhan. Karena kita tidak mengerti. Tetapi saya ingin memberikan satu ilustrasi. Ini sebagai contoh saja ya. Jangan ini. Saya ada acara ceramah di Bank Indonesia pagi hari. Sebetulnya hotelnya udah disiapin. Tapi saya bilang uangnya aja deh. Saya berangkatnya malam, pagi di Jakarta langsung ceramah, nggak usah nginep kan. Nah, berangkat dari rumah jam 12, sampai jam 2, bannya kempes, pas di tempat komplek pelacuran di Legok, yang ke arah Bongas tuh, gitu. Di tengah sedang ganti ban, itu ada perempuan muda keluar menanyakan, sedang apa mas? Saya jawab sedang ganti ban. Dia menawarkan kalau mau ganti oli juga silakan. Orangnya cantik, pahanya mulus, kayaknya newcomer ya, pendatang baru dia tuh, masih muda ya, mungkin 17 tahun. Berdesirlah darah saya tergoda. Ya. Ada yang berbisik yang saya dengar, nyobain dong sekali-kali. Itu datang pihak lain dari sebelah kanan. Jangan coba-coba, jangan kau bikin orang jadi murtad. Kamu sudah jadi kiai, tokoh masyarakat, makan mengkhianati umatmu sendiri. Dijawab lagi dari pihak sebelah kirinya. Ini kan jam 2 malam, nggak ada yang tahu. Dijawab lagi dari sebelah kanannya, katakanlah malaikat sama setan lah, tapi itu kan semua dari Allah semuanya. Sekarang lagi musim penyakit AIDS, mampus lo, kata Allahnya begitu. Kata setannya, ya kan bisa pakai kondom. Kondom zaman sekarang banyak yang bocor. Kata setannya, ya didobel aja. Lalu bisik lagi, ya kalau double di mana enaknya? Disitulah terjadi dialog antara yang mendorong saya dan yang menghalang-halangi saya maksiat. Apakah itu bukan Allah yang berbicara kepada kita? Kenapa kau abaikan? Jadi kita sendiri sebetulnya bukan ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Kita seringkali mengabaikan sinyal-sinyal Tuhan itu. Diabaikan, nah, kita melacur juga akhirnya. Nah itu semacam itu. Setiap saat kita akan berbuat jahat, ada yang mencegah, yang berbisik di hati kita. Jangan kau lakukan, ini orang miskin, uang dibutuhkan buat ngasih makan anaknya. Jangan kau copet, ada itu. Dan saya tuliskan dalam bahasa Indonesia kok. Dan itu bisikan-bisikan itu tetap bila sautin wala harfin, tanpa suara dan tanpa huruf. Nggak ada suaranya, tapi saya paham. Nah itulah namanya min jinsil ilham, yang disebut dengan ilham fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian yang kedua persoalan kesaktian itu namanya kasyaf. Jadi kalau dia bisa melihat sesuatu yang bakal terjadi, atau dia bisa menerawang sesuatu yang dulu pernah terjadi, itu namanya kasyaf. Nah, saya
mencari orang kasyaf ini bukan di Indonesia, seluruh dunia. Ya. Di Tunisia itu saya menguber-uber ada orang yang perempuan kasyafa. Itu di kampung Aindraham, perbatasan dengan Aljazair. Namanya Ummul Khair. Saya datang ke situ dengan supirnya, istrinya duta besar. Jadi duta besar itu supir buat duta besar, supir buat istrinya ada khusus. Nah, orang Banten aslinya. Dia stres gitu. Jadi akhirnya kan masalah kan. Saya orang kasaf. Ketemu sama om. Nah, saya datang, padahal saya ngantri paling jauh ya, karena saya datangnya setelah saya. Sini kamu sini. Ini duluan sini. Oh, saya sadar. Oke, saya masuk. Yuk masuk dulu, biar nanti ini mah orang sini. Kamu orang asing kan, orang dari Cina. Ya, gitu. Ada apa? Saya bilang ini sopir istri duta besar, stres gini. Dia minta saya beli jintan hitam, 1 bungkus. Memang sudah disediakan di warung-warung situ. Dia taruh jintan hitam itu di tangan, terus dia tutupi dengan roknya. Dia pakai rok, duduknya ngelepor begini, dilihat gini. Ini anak dulu katanya pernah ngedandanin mobil. Dia di kolong mobil sedang membuka karter, tiba-tiba dongkraknya jatuh, lepas. Ya. Hampir mengenai kepalanya, untung dia selamat. Tapi traumatiknya sampai sekarang keterkejut itu masih tetap membuat jadi dia gemeteran. Orang Tunisia di Aindraham, ininya orang Banten. Apa yang terjadi sekian puluh tahun yang lalu bisa tahu apa namanya itu? Itu namanya kasyaf. Nah, saya melihat itu adalah satu kelebihan. Iya, kita hormati, kita syukuri ada orang punya kelebihan kasyaf. Tapi bagi saya itu bukan tujuan saya. Kasyaf saya bukan kepada peristiwa-peristiwa, bukan kepada manusia. Saya ingin kasyaf saya dengan Tuhan saya sendiri. Ya, itu bukan paham tentang peristiwa, tapi saya paham dengan Tuhan saya semacam itu. Jadi persoalan masalah kesaktian itu ternyata orang yang asli, sakti asli dari Allah, itu namanya Syekh Mustafa di Tunisia juga, di Tunisia kota. Saya perhatikan dia ini luar biasa. Ini orang benar nih. Ini orang benar nih. Saya datang, tolong dong ajarin saya. Nggak usah sekarang deh, besok aja. Ya udah, jam berapa? Jam 10. Iya deh, saya datang. Hari Minggu, datang hari Minggu, saya ketok pintu, gak ada yang buka. Saya nama tetangganya, apa bilangnya? Udah mati. Udah dikubur tadi pagi. Bayangkan. Jadi artinya ini di dalam beberapa saya temukan di kitab-kitab tasawuf ya, kitab Qasasul Aulia. Wali yang sesungguhnya ketika ada seseorang yang memperhatikan, lalu sampai dia meyakini ini waliullah, dia akan melarikan diri, dia akan bersembunyi kok. Apalagi ngaku saya wali. Jadi wali itu tidak pernah ngaku saya wali, karena itu rahasia dong masalahnya. Iya, itu sifatnya top secret ya, yang tidak boleh orang tahu. Jadi kalau siapapun ngaku saya wali, pastikan bahwa dia bukan wali. Wali itu adalah orang yang selalu dirinya merasa selalu bersalah, selalu berdosa, selalu beristighfar kepada Allah, dan orangnya rendah hati, dan pasti orangnya pinter. Pasti pinter orang ini. Iya, mungkin ada wali goblok. Mungkin gak ada wali goblok. Ada. Wali sebenarnya pinter. Nah, adapun beliau adalah seorang sarjana kimia
Ya, memang pada akhirnya dalam peribahasa dikatakan 1001 jalan menuju Roma. Artinya mencari Tuhan itu 1001 jalan. Dari jalan kesenian bisa ketemu Tuhan. Dari teknologi ketemu Tuhan. Fisika nuklir ketemu Tuhan. Ya, sastra ketemu Tuhan. Kimia ketemu Tuhan. Semua jalur bisa dipakai, di penghujungnya ainama tuwallu wujuhakum fathamma wajhallah. Makasih, begitu aja. Cak Kur, demikian dari Mojokerto beberapa yang sudah disampaikan dan juga dijelaskan oleh Buya Syakur dari pertanyaan Ustadz ya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.